Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an alladzi tanfa'una. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmatnya, yang mana nikmat Allah adalah satu hal yang tidak akan pernah mampu kita hitung, dan nikmat Allah adalah satu hal yang jikalau kita mensyukurinya maka Allah akan menambah nikmat jauh daripada apa yang pernah kita syukuri. Yang kedua, jamaah, sholawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan kepada tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kelak kita nantikan di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kita semua sebagai umatnya, lebih khusus ketika berada dalam waktu pagi. Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku itu di pagi hari. Dan pagi hari itu identik dengan keberkahan, pagi hari itu identik dengan manusia beramal, beraktivitas, dan itu yang telah Allah kodratkan, yang telah Allah takdirkan bagi kita. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat, dan Allah jadikan siang hari sebagai aktivitas. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar tentang materi rezeki, seni indah memandang rezeki, atau bagaimana konsep rezeki di dalam Islam. Karena terkadang sudut pandang seseorang tentang rezeki ketika salah, Bapak Ibu, salah di sini maknanya kurang tepat dalam memandang rezeki, itu nanti cenderung tidak ridha, bahkan bisa naudzubillah suudzon terhadap Allah. Maka sudut pandang kita, cara pandang kita tentang rezeki itu harus sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah tetapkan, sehingga terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang berkaitan tentang rezeki, kita semua bisa ridha dan mensyukurinya. Karena kesalahpahaman seseorang terhadap rezeki itu nanti akan merebet ke banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya. Contoh, ketika orang memandang rezeki tidak tepat, nanti ada orang yang memilih jalan pintas untuk misalnya mendapatkan rezeki, atau ada sebagian orang justru nanti melanggar jalan-jalan yang Allah perbolehkan, jalan-jalan yang Allah halalkan, menempuh jalan-jalan yang Allah haramkan, atau lain sebagainya. Maka sebelum kita menyelam lebih dalam tentang konsep, seorang muslim hendaklah mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ketika kita sudah paham pengertiannya dengan pengertian yang benar, maka cara pandang kita tentang rezeki juga insya Allah akan benar. Apa itu rezeki, jamaah yang dirahmati Allah? Penjelasan dari ulama ada dua, ya. Rezeki itu diambil dari bahasa atau kata razaqa yarzuku, yang artinya adalah bisa diartikan al-ata, yaitu pemberian, atau bisa diartikan nasib, bagian. Maka dikatakan, Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kalian ini juga lupa tentang nasib itu, bagian anugerah kalian di dunia. Ini kan dalil larangan bagi kita semua untuk
tidak memiliki tujuan di dunia, atau dalil larangan bagi seorang muslim untuk tidak memikirkan dunia. Padahal Allah ingatkan kita tuh juga nggak boleh lupa terhadap bagian urusan kita di dunia. Ya bermanfaat, ya kita wajib mencari nafkah untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Ini pengertian secara bahasanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian secara syariat, ya, Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat memberikan penjelasan yang sangat general dan universal. Apa itu rezeki? Ya. Rezeki adalah, kata beliau, ma yuntafa'u bihil hayawan, ya, atau apa-apa yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Maka termasuk di dalamnya adalah manusia, bahkan hewan, bahkan juga tumbuhan. Maka di sana juga kalau makhluk berarti ada ciptaan Allah yang lainnya adalah dari bangsa jin. Ya. Kemudian, ya, min makulin, apa-apa yang dapat dimanfaatkan manusia, baik dari hal yang dia makan, ya, atau yang dia minum dan dia pakai, atau selain dari keduanya. Maka di sini kita sudah bisa mengambil faedah. Ternyata rezeki itu tidak sesempit mal. Nah, ini tadi yang saya maksud. Ada sebagian kita atau orang di luar sana memandang rezeki itu sempit. Sempit gimana Ustaz? Hanya memandang batasan rezeki seperti uang. Jadi kalau dikatakan rezeki, ya berarti cuma uang. Sehingga kalau uang tidak dia dapatkan sesuai dengan keinginannya, dia nanti akan menjauh atau menempuh jalan-jalan yang Allah larang dan lain sebagainya. Padahal di sini rezeki itu apa? Ma yuntafa'u bihin nas, apa yang manusia bisa ambil manfaat. Karena kalau dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketika Allah berbicara harta, jadi mal itu kan harta. Harta spesifiknya adalah alat tukar atau yang dapat diperjualbelikan. Kalau di Indonesia ya kita pakai rupiah, kalau standarnya dunia pakai dolar, atau yang benar-benar disepakati dari zaman dulu yaitu emas dan perak, ada nilainya. Apakah harta cuman uang? Enggak. Mal itu apa yang dapat diperjualbelikan. Pakaian kita, mungkin HP kita, mungkin sendal kita. Ketika seseorang benar-benar enggak ada uang, dia masih punya harta benda, itu juga disebut mal. Lah sebagian orang itu memandang rezeki dari Allah ini cuma mal ini, baik berupa uang ataupun harta yang dapat diperjualbelikan. Sehingga ketika bagiannya tidak sesuai, dia memandang rezekinya sedikit. Padahal makna rezeki lebih luas dari sekedar itu. Apa yang dapat dimanfaatkan manusia? Ada dua. Ada yang sifatnya rezeki lahiriah, Bapak Ibu. Rezeki lahiriah itu yang kita semua mayoritas sering meminta, yang dapat dinikmati oleh panca indera, termasuk harta, kesehatan, kemudian kemudahan, kemudian ilmu pengetahuan, atau hal-hal yang melekat yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, dan bisa kita rasakan secara panca indera. Itu lahiriah. Dan ini Allah memberikan kepada semua orang, Pak. Mau dia muslim, non muslim, mau dia sholat, nggak sholat, atau cuma jumatan, itu Allah jamin semuanya. Yang kedua, ini kita masih pembukaannya, yaitu rezeki batiniyah. Dan ini yang paling mahal. Rezeki berupa hidayah, berupa taufik, berupa ketenangan hati, kekhusyuan dalam sholat, dalam ibadah, rasa sabar, syukur, qanaah. Ini juga disebut daripada rezeki batiniyah, atau ulama menyebut rezeki hati. Dan di dalam kitabnya Ibnul Qayyim, saya sedikit menyebutkan, Madarijus Salikin, disebutkan bahwasanya di dalam hati manusia itu ada satu ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun. Bahkan ketika manusia punya harta dunia dan seisinya, kecuali dengan dia berlari atau mendekat kepada Allah.
Ya, dalam hati manusia, kata Ibnu Qayyim, ada satu ruang kosong, satu kehampaan yang manusia itu akan senantiasa tidak pernah tenang bahagia, kecuali hati itu dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Maka itu termasuk dari rezeki yang besar, yaitu rezeki batiniyah. Maka kita bisa cek, ya, kita akan mencapai satu titik kepuasan yang mana tidak lagi takut hilang, atau bahasa gampangnya kepuasan batiniyah, yaitu ketika seorang hamba menemukan ketenangannya dalam ibadah. Ini rezeki yang sangat besar. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah pengertian. Sekarang kita masuk ke konsep rezeki di dalam Islam, yang mana ada 3-4 poin. Insyaallah kita bahas satu persatu, sehingga apa yang kita bahas membuat hati kita lebih tenang, membuat hati kita lebih selalu husnudzon kepada Allah tentang cara pandang kita terhadap rezeki. Maka yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, konsep yang pertama adalah annallaha huwar razzaq. Konsep rezeki yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha memberikan rezeki. Jadi ini termasuk hak khususnya Allah yang manusia tidak boleh melanggar. Kan apa pengertian tauhid Bapak Ibu? Dalam kitab para ulama disebutkan, ya, tauhid itu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu, tapi ingat bima yahtassu bihi, terhadap apa-apa yang menjadi hak kekhususannya Allah. Ini makna tauhid. Ya. Wahadai wahid itu kan menjadikan satu. Tapi apakah segala sesuatu kalau kita jadikan satu salah? Enggak. Ditulis lagi setelahnya bima yahtassu bihi, terhadap apa-apa yang menjadi kekhususannya Allah. Dan menjadi kekhususannya Allah adalah dalam hal rububiyah, Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki. Ketika kita tahu Allah itu yang memberikan rezeki, maka manusia tidak boleh minta kepada selain Allah. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun dalilnya, bagaimanapun dipoles secara bahasa, kalau intinya ada hal yang melanggar ini, maka dia telah melanggar. Kalau pembahasan kali ini berarti melanggar bab konsep rezeki, dan juga di sisi yang lain nanti melanggar bab keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah setiap makhluk hidup itu dijamin rezekinya? Jawabannya adalah iya. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dabah itu kalau kita baca terjemahan binatang melata. Sebagian ulama dalam kitab tafsirnya memasukkan di situ adalah manusia juga masuk. Semua makhluk hidup fil ardi, ketika Allah turunkan di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali sepaket dengannya itu adalah rizkinya. Ya. Nanti di bab ketiga insyaallah kita bahas beberapa cara pembuka rezeki. Cuman karena ini nyambung saya sebutkan sekalian. Sebagian orang mungkin ya, sekarang banyak pasangan muda yang barusan menikah atau belum lama menikah tidak ingin memiliki anak, atau ada istilah namanya child free, ya, pengen bebas anak. Ada yang pengennya selamanya, ada yang pengennya jangka waktu, dengan alasan kalau punya anak ekonominya belum siap atau rezekinya belum ada. Padahal dalam Al-Quran ini dalil pertama, setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi itu Allah tentukan, Allah tetapkan rizkinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang lain ketika Allah berbicara tentang keutamaan istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Dalam ayat itu disebutkan bahwasanya di antara faedah orang yang beristighfar adalah Allah akan memperpanjang atau memperbanyak bi amwal wa banin, hartanya. Ini khusus Pak. Nah, kalau amwal itu jamak dari mal yang artinya uang. Wa banin bentuk jamak
yang artinya adalah anak-anak. Jadi di antara tadaburnya mungkin kita bisa maknai, kita fahami, setiap anak yang lahir itu sudah Allah terlebih dahulu tetapkan hartanya. Ini spesifik ya, bukan rezeki Pak. Karena yang paling dikhawatirkan, walaupun di sisi yang lain Allah tetapkan bukan cuma uangnya, rezekinya. Tapi di sini kan seakan-akan Allah mengingatkan kita, yang mana Allah sudah pasti lebih tahu bahwasanya besok yang paling dikhawatirkan manusia itu soal uang. Maka di sini kan disebutkan wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Bahkan penyebutan uang itu didahulukan dari penyebutan anak. Jadi seakan-akan anak yang lahir itu kan Allah kayak nyindir kita, ngasih peringatan kepada kita, itu sudah ada uangnya sendiri. Enggak makan uang orang tuanya, bahkan bisa menambah. Kalau kata guru saya, analoginya kalau kita sendiri kerannya satu, kita menikah mempunyai pasangan kerannya dua, punya anak lagi satu, dia punya keran tiga. Setiap insan membawa rezekinya sendiri, yang mana kalau itu bersatu dalam ranah akdun syar'i, akad syar'i, salah satunya pernikahan, itu suami bisa merasakan rezeki istri, istri bisa merasakan rezeki suami. Bahkan anak yang lahir membawa rezeki yang mungkin dikhawatirkan sebagian orang tua dia akan memakan rezekinya, justru bisa membawa rezeki yang dinikmati orang tuanya. Maka ini setiap makhluk yang lahir di muka bumi atau Allah ciptakan di muka bumi, itu telah Allah jamin rizkinya, sebagaimana penjelasan ulama, yaitu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. Dalil yang lain Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah lah dia sang pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah konsep yang pertama. Sekarang konsep yang kedua ya. Konsep yang pertama, kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki. Maka konsep yang kedua adalah rezeki manusia. Kalau yang pertama tadi sudah Allah tetapkan, berarti maksudnya sudah pasti ada. Yang kedua, konsep rezekinya adalah rezeki dari Allah itu sudah tertakar. Ya, rezeki dari Allah sudah tertakar sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Usianya berapa bulan dalam hadis? 4 bulan. Ketika manusia berada dalam janin ibunya berusia 4 bulan, fayu'marul malaikah, Allah memerintahkan malaikat, kata Nabi, selain untuk meniupkan ruh, bikatbi, untuk menuliskan 4 perkara. Di antara perkara yang dituliskan di situ adalah bikatbi rizkihi, yaitu seorang manusia akan dituliskan ketetapannya berupa rizkinya, rezekinya, jatahnya Pak. Bahkan sifatnya per detik. Itu kita detik ini dapat apa, detik kedua dapat apa, detik ketiga dapat apa, itu sudah Allah jamin. Maka rezeki kita ini sudah tertakar dan tidak akan mungkin pernah tertukar. Bahkan dalam hadis yang lain, manusia itu tidak akan wafat, kata Nabi, maknawinya ya, hatta tastakmila rizqoha, sampai rezekinya telah Allah berikan semuanya. Maka ada sebagian ulama berpendapat pada poin ini rezeki kita lebih pasti Pak dari kematian kita. Ya, kematian kita pasti enggak? Pasti. Tetapi di satu sisi rezeki kita lebih pasti dari kematian. Dengan dalil kita enggak bakal meninggal sampai rezeki kita rasakan semuanya. Tetapi yang kita risaukan bukan kematian, malah rezeki. Padahal kalau yang sudah pasti tidak perlu kita risaukan, tapi kita usahakan. Yang belum pasti kapannya, seperti apa prosesnya, ada yang nemeni tidak, pakai sakit tidak, yaitu kematian kita. Itulah yang sejatinya harus menghantui pikiran kita. Kalau rezeki Ustaz, berarti kita nggak pikirkan, kita pikirkan. Tapi jangan sampai karena kita memikirkan rezeki membuat kita justru jauh dari Allah ya. Tapi kematian yang kepastian kapan dengan proses seperti apanya kita nggak tahu, itu yang kita pikirkan. Karena dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan manusia akan Allah wafatkan sesuai dengan kebanyakan aktivitas yang dia kerjakan Pak.
nek senengane ngaji nggih, maka tidak jauh-jauh dari ngaji. Maksud saya enggak meden-medeni nggih. Maksudnya bayangkan kalau Bapak-bapak ikut kajian 5 tempat. Ketika kita meninggal, yang nyolati bisa dibayangkan satu kajian misalnya ada 50 orang. Terus di info kita atau ada jamaah yang meninggal. Dia sering ngaji di 5 tempat, per masing-masing tempat ada 50 jamaah yang kenal dia. Berapa banyak yang akan datang menyolatkan? Itu kan kesuksesan seseorang itu bukan dilihat sebelum meninggal, Pak. Dilihat ketika meninggal. Maka guru kami mengatakan kalau mau menjadikan pelajaran, jadikan pelajaran orang yang sudah meninggal. Kenapa? Dia sudah final, Pak. Kalau kita masih hidup belum ada yang final. Ibarat truk itu kalau balapan kurang 1 meter pun naudzubillah bisa jatuh. Ya, bisa DNF nggak dapat poin. Maka kalau orang yang sudah meninggal, dia kalau baik nggak mungkin maksiat, kalau ahlu ma'asi nggak mungkin juga lagi berbuat baik. Maka ini yang kedua, konsep rezeki adalah Allah telah takar rezeki kita. Allah telah tetapkan rezeki kita dan satu dengan yang lainnya tidak akan tertukar rezekinya. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, fayu'maru bi arba'in kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi. Jadi ketika bayi usia 4 bulan ditetapkan juga kapan ajalnya. Tapi penyebutannya Allah dahulukan rezeki. Ya. Jadi lagi-lagi kalau kita mau mentadaburi Quran dan Sunnah, hadis Nabi itu bahkan pemilihan kosakata dan mana yang didahulukan itu semuanya bermakna. Ya. Nanti ada lagi konsep tentang ikhtiar ya saya jelaskan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Amalnya juga sudah ditetapkan. Ya. Kemudian wasyaqiyun am saidun atau ausaidun. Syaqiyun am saidun, apakah dia sengsara atau bahagia. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, salah satu ulama terkenal, pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan juga Arba'in An-Nawawi. Kemudian beliau juga menulis dalam mazhab Syafi'i kitab Minhajut Thalibin. Beliau mengatakan bahwa ketetapan ini bermakna takdir yang telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Ini yang kedua. Sekarang kita bahas poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini akan melengkapi poin yang pertama dan yang kedua. Jadi konsep rezeki yang ketiga, kalau yang pertama kita meyakini Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Yang konsep kedua kita meyakini rezeki kita ini sudah Allah takar. Jadi berapanya dapat apa itu semua sudah Allah tentukan. Tapi yang ketiga, konsep rezeki adalah di satu sisi manusia wajib untuk berikhtiar. Ya, manusia masih wajib untuk berikhtiar. Walaupun rezekinya sudah dijamin, rezekinya sudah ditetapkan, bahkan takarannya sudah Allah tentukan. Tapi kewajiban ikhtiar itu tidak boleh lepas. Dan ini yang disepakati oleh para ulama, ya, bahwasannya hukum menjemput rezeki adalah satu hal yang harus dikerjakan. Ya. Jangankan kita Bapak Ibu, saya bawakan 3 kisah yang sering saya ulang. Saya akan bawakan kisah istri Nabi, ibu Nabi, dan Nabi itu sendiri. Itu saja masih Allah wajibkan untuk ikhtiar. Lalu siapa kita yang menginginkan rezeki dari Allah tanpa ikhtiar? Maka yang pertama adalah kisahnya Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Ketika Siti Hajar itu bersama Ismail kecil kehausan, sangat mudah bagi Allah untuk tiba-tiba menurunkan minuman, tiba-tiba menurunkan maidah, hidangan dari langit. Mudah bagi Allah tiba-tiba menurunkan air hujan atau air yang dapat diminum oleh Siti Hajar dan Ismail kecil. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah masih mewajibkan bagi Siti Hajar untuk apa? Ikhtiar. Apa ikhtiarnya Siti Hajar? Yang kita sekarang lakukan ketika ibadah haji dan umroh. Melakukan lari-lari kecil, jalan dari bukit Safa ke Marwah.
sebanyak 7 kali. Baru dari situ Allah munculkan yang namanya air Zam-Zam. Bayangkan levelnya istri Nabi, ya. Itu saja ikhtiar masih harus ditempuh. Padahal begitu mudah bagi Allah menurunkan hidangan dari langit bagi Siti Hajar. Yang kedua adalah ibu Nabi, yaitu ibunya Nabi Isa, Maryam. Ya. Saya tanyakan jenengan, ya. Mudah nggak kira-kira bagi Allah untuk menjadikan Maryam ini bisa melahirkan dengan mudah tanpa rasa sakit? Bisa nggak Pak Bu? Sangat bisa. Sebagaimana mudahnya Allah menjadikan Maryam ini mengandung tanpa disentuh laki-laki, maka begitu mudah juga bagi Allah untuk menjadikan Maryam melahirkan tanpa sedikit pun rasa sakit, tanpa sedikit pun bahasa kasarnya Maryam ini berusaha. Tapi enggak. Di Al-Quran diabadikan, ya, Maryam masih Allah perintahkan untuk menggoyangkan pelapah pohon kurma supaya ada buah yang jatuh dan buah itu bisa dimakan sebagai apa? Sumber energi untuk melahirkan. Bayangkan ibunya Nabi, yang mana kalau mungkin kita pikir sangat mudah bagi Allah menjadikan Maryam melahirkan tanpa rasa sakit, tanpa perjuangan, sebagaimana Allah sangat mudah menjadikan Maryam mengandung tanpa disentuh laki-laki. Tapi jalan yang ditempuh adalah tetap usaha. Yang ketiga terakhir, semua Nabi melakukannya. Tapi yang akan kita highlight adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kan begitu mudah bagi Allah tiba-tiba ngangkat Nabi Musa dan pasukannya pergi, hilang, atau bisa menyeberangi laut atau selamat. Tapi enggak, Nabi Musa masih Allah wajibkan ikhtiar, bahkan sampai di ujung nyawa itu yang jadi taruhannya, lari ke tepi laut. Sudah sampai tepi laut, Allah masih memerintahkan idrib bi asokal hajar, punya tongkat, itu tongkatmu tolong kamu pukulkan sehingga laut itu bisa kebelah. Bahkan ketika kita dihadapkan oleh peluang, kita dihadapkan oleh rezeki, itu kita nggak bisa diam Pak. Masih tetap harus konsep yang ketiga, seorang hamba masih diwajibkan yang namanya ikhtiar, berusaha, ya. Karena itu walaupun rezeki telah ditetapkan, syariat menetapkan bahwa rezeki itu harus dijemput dengan dua cara. Dengan ikhtiar fisik, kita bekerja, kita berusaha meluangkan waktu, pikiran, tenaga, itu ikhtiar fisik. Jadi nggak bisa kita di rumah pengen 1-2 hal tanpa keluar rumah, ya. Karena ikhtiar fisik itu harus ditempuh. Tapi apakah ikhtiar fisik cukup Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Yang kedua adalah ikhtiar rohani atau yang kita kenal dengan doa. Jadi menjemput rezeki itu dibarengi dengan dua ikhtiar. Ikhtiar usaha fisik dan ikhtiar doa. Sebagaimana guru kami dulu pernah menjelaskan, seorang hamba ketika dia cuma berdoa tanpa usaha itu bohong Pak. Bukan Allah nggak bisa. Sangat begitu mudah bagi Allah untuk merubah nasib kita. Tetapi usaha harus ditempuh. Yang kedua juga, cuman berusaha tanpa doa, itu kalau kata guru saya dulu sombong. Yang berhasil ada nggak Ustaz? Banyak. Tapi itu bukan cara yang baik ketika hanya berdoa tanpa usaha. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah usaha kita mempengaruhi jatah rezeki kita? Nah, ini nanti harus dijelaskan supaya cara pandang kita terhadap rezeki benar-benar clear. Apakah usaha kita mempengaruhi jatah rezeki kita? Ya atau tidak Bapak Ibu? Apakah usaha ikhtiar kita itu mempengaruhi jatah rezeki kita? Ada yang iya? Jadi semakin orang berusaha, berikhtiar, rezekinya semakin banyak. Atau enggak? Gimana Pak, Bu? Semakin banyak
Ada yang tidak. Jadi enggak usah, usaha kita tidak mempengaruhi jatah. Saya kasih kisi-kisi jatah nggih Bapak Ibu. Jatah rezeki itu berarti takaran rezeki. Apakah semakin kita berikhtiar, kita semakin mendapatkan banyak rezeki? Maka dari banyaknya pendapat yang bisa kita cari, mayoritas berpendapat. Jadi sebelum saya jawab, saya jelaskan ada dua hal. Ada yang namanya kadar rezeki, ada yang namanya sebab rezeki Bapak Ibu. Kadar rezeki tadi kita sudah sebutkan, itu sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Yang kedua ada yang namanya sebab rezeki. Itu banyak. Bahkan dalam Islam ada beberapa amaliyah, amalan pembuka rezeki itu ada. Ya, amalan yang memang benar-benar Allah sebutkan dalam Qur'annya atau Nabi contohkan dan katakan dalam hadisnya, ada. Amal-amalan secara khusus Pak, pembuka rezeki. Nanti kita sebutkan sedikit ya. Di antaranya silaturahmi, ya, dan lain sebagainya. Nanti ada 4. Ya. Tetapi kalau kita meyakini bahwasanya, jadi tadi kadar rezeki sifatnya tetap, sebab rezeki banyak, ya. Termasuk usaha keras itu sebab rezeki, Pak. Bahasa gampangnya itu sebab rezeki itu kita bangun jalan. Jatah rezeki itu tujuan, tempat ya. Misalnya saya dari rumah ke Al-Aman, ya sudah. Al-Aman ini kan nggak mungkin pindah. Maksudnya nggak mungkin pindah satu malam, Pak, tiba-tiba pindah ke Gunung Kidul. Tapi saya kesini bisa menggunakan banyak cara. Bisa jalan, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil. Kalau ada andong ya bisa naik andong. Kalau ada becak ya bisa naik becak. Bisa naik yang lagi ngetren sepeda listrik atau naik bajai. Itu sebab wasilah saya datang ke sini. Lah, kalau kita beranggapan semakin besar usaha kita akan mendapatkan semakin banyak rezeki, berarti orang yang paling rezekinya banyak, orang yang paling kaya, tidak hanya kaya, semua rezeki paling banyak di dia, kesehatan, keharmonisan, kemudahan, adalah orang yang usahanya paling keras. Jadi kerjanya nggak 8 jam Pak, mungkin 20 jam. Tapi apakah iya orang yang usahanya paling banyak dia paling kaya? Enggak. Mohon maaf Pak, banyak sekarang itu yang cuman kerja video 10 menit sehari bisa berjuta-juta. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang sehari kerja mungkin 8 jam standar ketenaga kerjaan, atau 8+1, atau lembur dengan tenaga pikiran jauh dari keluarga. Tapi kalah dengan yang 10 menit hello. Kalah Pak. Lah, tapi kalau ini kita nggak luruskan, nanti akan membuat orang itu bisa tidak syukur dan tidak qanaah. Karena beranggapan, kenapa saya sudah berusaha keras tapi rezeki saya segitu-segitu aja. Nah, jadi kalau yang kita pelajari bahwasanya usaha itu tidak mempengaruhi jatah. Nanti ada pertanyaan lagi, loh Ustadz, kalau usaha kita nggak mempengaruhi jatah rezeki kita, kenapa kita berusaha? Karena usaha kita itu juga sudah untung Pak. Walaupun tidak mempengaruhi jatah rezeki kita, tetapi di satu sisi seseorang kalau sudah berusaha, ikhtiar, itu sudah ibadah tersendiri. Bahasa gampangnya kita nggak dapat benefit dunia, tapi kita dapat benefit akhirat. Ya. Kita nggak dapat nih Pak benefit dunia, karena nggak mempengaruhi, mega datanya itu nggak berpengaruh. Ya. Tetapi kita sudah ikhtiar, itu termasuk dalam rangka kita menegakkan ibadah. Jadi adil Allah, adil. Di sini letak keadilannya. Ya. Lalu ada pertanyaan, apakah kadar rezeki kita bisa diperbanyak? Nah, ini nanti apakah kadar rezeki kita, jatah Pak, umpamanya jatahnya total 10 M dari bayi sampai punya cucu, apakah jatah besarnya ini bisa diperbanyak? Maka ada beberapa penjelasan para ulama. Karena dalam penetapan takdir itu dalam kitab Bidayah fil Aqidah itu ada 5. Ada 5 proses penetapan takdir
Di antaranya adalah yang paling terkenal takdir azali, ketika Allah menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nanti ada lagi takdir tadi yang ketika manusia berusia 4 bulan dalam janin ibunya. Dalam hal yang lain, Allah itu juga menetapkan takdir baru pada malam Lailatul Qadar. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada Lailatul Qadar nih kudu digoleki nih, Pak. Harus dicari, kita doa maksimal di sana, minta hajah apapun yang kita inginkan. Karena pada malam itu Allah tetapkan takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Dan perubahannya itu tidak akan melanggar dari ketetapan takdir yang besar. Artinya perubahannya itu juga sudah Allah tetapkan. Tapi apa saja yang bisa dirubah? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Apakah jatah rezeki kita secara spesifik bisa atau tidak? Saya tidak bisa menjawabnya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah. Saya ringkas karena sudah tinggal 5 menit lagi nggih. 3 konsep rezeki dalam Islam. Bahwasanya Allah itu huwar rozak, satu-satunya sang pemberi rezeki. Yang kedua, rezeki kita itu sudah Allah takar, sudah Allah tetapkan sejak kita berusia 4 bulan. Dan yang ketiga, dalam konsep rezeki dalam Islam, walaupun kadarnya tetap, walaupun jumlahnya tetap, walaupun sudah Allah jamin, seorang manusia tetap diharuskan untuk berusaha, untuk berikhtiar, karena itu sudah bagian daripada ibadah ya. Dan yang terakhir, saya tutup dengan beberapa amal yang bisa membuat ataupun sebagai pembuka pintu rezeki. Karena ada rezeki kita ini ada, Pak, tapi mungkin seret itu nggak kita rasakan. Kenapa? Disebabkannya maksiat. Kenapa? Disebabkannya jauh dari Allah. Karena sebab pembuka rezeki diantaranya yang pertama adalah bertakwa kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebab rezeki yang disebutkan oleh para ulama adalah bersyukur atas nikmat Allah. Pertama bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ini sering mendapat rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Yang kedua adalah bersyukur atas nikmat Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat kepada kalian. Yang ketiga adalah istighfar. Istighfar itu adalah amaliyah secara khusus pembuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Tuhanmu adalah maha pengampun. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Makanya di sebagian daerah ketika nggak ada hujan, itu sunnahnya minta dengan sholat istisqa. Dan di antara beberapa yang disunahkan adalah memperbanyak istighfar dan puasa. Kalau hujan juga nggak turun-turun, biasanya masih banyak ahlul bilad yang maksiat. Jadi waktu di Yaman itu saya belajar, setahun hujan cuma 2 kali, Pak. Setahun 2 kali. Yang kedua ini harus diminta, nanti bisa datang seminggu 2 minggu. Tapi kalau di Arab Saudi, minta malam, saat itu juga hujan atau paginya hujan. Kalau kata guru saya, berarti kalau nggak hujan-hujan masih banyak yang maksiat. Jadi edarannya itu kertas langsung dari Kementerian Agamanya, secara spesifik disebutkan dilarang maksiat. Ditahan, maksiatnya ditahan, ben udane turun. Karena itu istighfar, Allah akan bukakan rezeki kepada kita. Wa yumdid lakum bi amwal wa banin, dan Allah akan memperbanyak uang kita dan juga anak keturunan kita. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi. Ini adalah amal yang jelas-jelas Nabi sebutkan akan yubsatalahu fi rizkihi, akan Allah lapangkan rizkinya ya. Mungkin ini ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan materi umum ini tentang konsep rezeki akan memperjenih pandangan kita terhadap rezeki atau jatah dari Allah, sehingga kita husnudzon, syukur, qanaah, dan tetap berusaha secara maksimal
karena kita akan mendapatkan pahala dengan ikhtiar-ikhtiar yang Allah tetapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.